Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu dan berada dalam junjungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, hari ini kita kembali lagi ke pembelajaran tematik, yaitu tema 5 subtema 1. Materi tentang IPA, yaitu sifat-sifat cahaya. Nah, selanjutnya anak-anak simak video berikut ini ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang sesuatu yang telah kita lihat sepanjang hidup kita. Sesuatu yang sering kita lihat dan hanya sedikit sekali yang kita mengerti. Yaitu sesuatu yang memisahkan siang dan malam. Dan sesuatu yang ingin kita lihat ketika kita berada di kegelapan dan berharap semuanya akan baik-baik saja. Dia datang dalam berbagai warna, tapi secara kolektif atau bersama-sama berwarna putih. Dalam hal kecepatan, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kecepatannya. Percaya atau tidak, dia juga bertanggung jawab atas kegembiraan penglihatan mata kita. Apakah dia? Ya, dia adalah cahaya. Nah anak-anak, kita mulai belajarnya ya. Buka buku kalian, tema 5, subtema 1, materi IPA. Dengan adanya cahaya, Allah memberi kita kenikmatan. Antara lain, kita bisa melihat diri kita di cermin, atau kita bisa melihat keindahan alam. Atau juga kita bisa melihat dunia yang kita tinggali ini dengan penuh warna. Dan inilah yang disebut dengan fenomena cahaya. Selama berabad-abad, matahari telah dianggap sebagai pemberi kehidupan di bumi. Bahkan disembah sebagai sumber dan simbol cahaya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa hubungan antara cahaya dengan kehidupan? Sinar matahari sangat berperan untuk produksi pangan di sawah melalui fotosintesis. Sinar matahari juga berperan dalam menjaga keseimbangan siklus air, sehingga jumlah air di bumi selalu tetap. Sinar matahari juga berperan dalam menjaga kehangatan di bumi, sehingga kita merasa nyaman tinggal di bumi. Berdasarkan asalnya, cahaya dibagi menjadi dua, yaitu sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Cahaya yang berasal dari matahari, bulan, petir, kunang-kunang, dan makhluk hidup lainnya adalah contoh sumber cahaya alami. Sementara cahaya yang berasal dari nyala lilin, berbagai jenis obor, lampu, senter, dan lain-lain adalah sumber cahaya buatan. Anak-anak, setelah kita tahu tentang cahaya, sekarang mari kita cari tahu tentang sifat-sifat cahaya. Apa saja kegiatan sehari-hari yang memanfaatkan sifat cahaya dan bagaimana percobaannya. 1. Cahaya merambat lurus. Maksudnya adalah dari sumber cahaya, arah rambatannya tidak mungkin berbelok-belok atau membentuk sudut jika dalam perjalanannya tidak bertemu dengan benda lain. Contohnya adalah di waktu pagi hari, jika kita berada di dekat pepohonan, maka terlihat bahwa cahaya menembus area yang tidak terhalang oleh pohon maupun daun. Untuk membuktikan bahwa cahaya merambat lurus adalah dengan percobaan,
melalui lubang dengan karton seperti pada gambar. Kita akan melihat lubang jika lubang kita letakkan pada tempat yang sejajar. 2 adalah cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang mengenai benda gelap akan dipantulkan. Cahaya akan berbalik arah sesuai dengan sudut datangnya cahaya. Contohnya adalah cahaya senter yang terpantul di cermin. Di ruangan gelap, kamu nyalakan senter dan arahkan sentermu ke cermin. Kamu bisa melihat cahaya akan terpantul ke arah yang berlawanan. Pemantulan dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi jika cahaya mengenai benda yang tidak rata. Sedangkan pemantulan teratur adalah jika cahaya mengenai permukaan benda yang rata. Percobaan yang bisa kita lakukan adalah dengan penggunaan sifat cahaya yang memantul. Dapat kamu lihat pada berbagai cermin. Cermin memantulkan benda dengan teratur. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat meneruskan semua cahaya yang melewatinya. Contoh benda bening adalah kaca, plastik, dan lain-lain. Contohnya adalah cahaya bisa melewati atau menembus gelas kaca yang bening, seperti yang terlihat pada gambar. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Cahaya merambat lurus ternyata dapat berbelok dengan sudut tertentu jika menembus zat yang kerapatannya berbeda atau zat yang wujudnya berbeda. Contohnya, pensil yang bengkok. Coba kamu letakkan pensil ke dalam gelas bening yang berisi air, maka pensil akan terlihat seperti patah atau bengkok. Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang terdiri dari berbagai warna seperti merah, hijau, biru, kuning, dan lain-lain. Hanya saja warna yang ditangkap oleh mata adalah putih. Contohnya adalah pelangi. Warna yang bisa kita lihat pada pelangi merupakan contoh dan bukti kalau gelombang cahaya bisa diuraikan menjadi berbagai warna. Percobaan membuat cakram warna untuk membuktikan bahwa cahaya putih matahari terdiri atas 7 warna. Langkahnya adalah dengan membuat lingkaran pada karton. Kemudian, lingkaran tersebut dibagi menjadi 7 bagian dan diberi warna yang berbeda. Karton kemudian dilubangi di 2 tempat dan diberi benang. Langkah terakhir adalah memutar cakram. Dari percobaan ini membuktikan bahwa gabungan dari beberapa warna bisa menyusun warna putih, seperti pada cahaya matahari yang kita lihat berwarna putih, yang sebenarnya tersusun atas banyak cahaya berwarna. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran tematik tema 5 subtema 1 muatan IPA tentang sifat-sifat cahaya. Semoga anak-anak memahaminya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.